Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman, para ibu bapak yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa kembali untuk sama-sama meluangkan waktu guna mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan juga ilmu bahasa Arab yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah beri kemudahan, Allah berikan keberkahan, dan tentunya kita senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan yang manfaat, yang mendatangkan kemaslahatan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan ngaji kita hari ini surah Ali Imran ayat 69 dan 70. 69 dan 70. Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Baik, di sini tidak ada materi baru, jadi semuanya sudah diulang. Materi yang diulang di ayat 69 maupun di ayat ke-70. Jadi semuanya adalah materi ulangan. Baik, yang pertama kita akan terjemahkan dari mulai ayat 69. Waddat. Nah, ini waddat ini adalah sigot fi'il madhi. Fi'il madhi dhamir hiya. Fi'il madhi dhamir hiya, atau dalam urutan tasrif far'i fi'il madhi ini urutan yang keempat. Wadda, wadda, waddu, waddat. Waddat itu urutan keempat. Dhamir hiya. Artinya dari asal katanya wadda. Ya, saya pernah share di grup itu ya tambahan yang hari ini kita akan bahas tuh. Jadi ada fi'il sulasi mujarad dan fi'il sulasi majid itu ada yang sahih, terutama sulasi mujarad ya, ada yang fi'il kategori fi'il sahih, kemudian kategori fi'il yang dia mudha'af, kemudian ada lagi misal, ada lagi ajwab, ada lagi naqis, ada lagi lafif, dan ada lagi multawi. Nah, ini wadda itu double dia. Yang double ini namanya mudha'af. Berarti asalnya dulu dalnya itu dua, wadada. Wadada ala wazni fa'ala. Waddat artinya telah menginginkan. Ya, waddat artinya, jadi wa-nya itu bukan wa ibtida ya, tapi wa bagian daripada kalimat. Waddat telah menginginkan. Ta'ifatun, sekelompok ta'ifatun, sekelompok, segolongan. Min dari ahli kitabi, ahli kitab. Lau seumpama ya, atau jika, lau seumpama atau jika yudilluna mereka menyesatkan. Ya, mereka menyesatkan kum kalian. Yudilluna mereka menyesatkan kum kalian. Yudilluna menyesatkan kum kalian. Yudillu itu dari kata bolla sama. Jadi dia juga mudha'af, bolla asluhu dolala. Yudilluna fi'il mudhari, sigotnya fi'il mudhari, domirnya hum. Yudillu, yudillani, yudilluna.
mereka menyesatkan kum kalian. Wa dan ma tidaklah. Ma tidaklah. Jadi ma di sini artinya tidak. Ma tidaklah yudhilluna mereka menyesatkan illa kecuali anfusahum diri-diri mereka. Anfusahum diri-diri mereka. Wa dan ma tidak yash'urun mereka menyadari. Yash'urun mereka menyadari. Ya ahlal kitabi, ya wahai ahlal kitabi ahli kitab. 5 mengapa? 5 mengapa? Jadi bukan li dengan ma tapi satu kata 5 mengapa. Ini namanya huruf istifham. 5 mengapa takfuruna kalian mengingkari. Kalian mengingkari. Takfuruna ini sifatnya fi'il mudhari, domirnya antum. Fi'il madinya adalah kafaro, fi'il mudhari'nya yakfuru. Yakfuru, yakfuroni, yakfuruna, takfuru, takfuroni, yakfurna, takfuru, takfuroni, takfuruna. Domir antum. Perubahan yang ke-9. Jadi takfuruna perubahan yang ke-9 dari 14 bentuk fi'il mudhari. Takfuruna kalian mengingkari bi dengan ayatillahi ayat-ayat Allah. Wa dan antum kalian adalah tashhadun kalian menyaksikan. Ya, tashhadun dari pemadinya adalah syahada yashhadu. Ya, yashhadu ini juga sama domirnya antum, perubahan yang ke-9. Yashhadu yashhadani yashhaduna tashhadu tashhadani yashhadana tashhadu tashhadani tashhaduna. Domirnya antum. Kalian menyaksikan. Ya, kita ulang. Wadat setelah menginginkan ta'ifatun sekelompok segolongan min dari ahli kitabi ahli kitab. Lau jika ya atau seumpama yudhilluna mereka menyesatkan kum kalian wa dan ma tidaklah yudhilluna mereka menyesatkan ya illa kecuali anfusa diri-diri hum mereka. Wa dan ma tidaklah yash'urun mereka menyadari. Ya wahai ahlal kitabi ahli kitab. 5 mengapa takfuruna kalian mengingkari bi dengan ayatillahi ayat-ayat Allah. Wa dan antum kalian adalah tashhaduna kalian menyaksikan. Silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Wadat telah menginginkan Ifatun segolongan min ahli kitabi dari ahli kitab lau yudhillunakum kalau mereka menyesatkan kalian wa yudhilluna tidaklah mereka menyesatkan kecuali anfusahum diri mereka dan tidaklah yash'uruna mereka menyadari. Ya ahli kitab ahli kitab 5 takfuruna dengan Allah wa antum mengingkari ayatillahi dengan ayat-ayat Allah. Wa antum dengan kalian adalah tadi kalian menyaksikan apa maksudnya Ustaz? Kenapa Pak? Menyaksikan siapa dia? Apa? Ya, menyaksikan nanti mereka ada tafsirnya. Menyaksikan apa? Banyak hal yang mereka saksikan. Ya. Baik, kita akan uraikan atau terjemahkan per individu satu ayat-ayat, ayat 69 dan ayat 70. Silakan diawali Pak Mazwar, silakan Pak. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waddat ta'ifah. Dia perempuan telah menginginkan sekelompok. Kenapa kok pakai perempuan ya? Min ahlil kitab, dari ahlil kitab. Tidak ada perempuan. Enggak ada perempuan. Iya. Dia, kan dia perempuan kan, Waddat Ustaz?
Jangan, karena di situ fa'ilnya sudah ta'ifatun. Jadi jangan jadi fa'ilnya sudah zahir. Jadi wadat setelah menginginkan, ta'ifatun sekelompok. Karena ta'ifah itu lafadznya mu'annas, ada tak marbutoh, makanya dia wadat gitu. Oh, karena ada tamar butah di depannya. Jadi ini bukan perempuan subjeknya, tapi jenisnya kalimatnya kalimat mu'annas. Muannas. Ta'ifat. Nah, makanya dia wadat ya. Baik, waddat ta'ifatun, jadi telah menginginkan sekelompok atau segolongan min ahlil kitab, dari ahli kitab, lau yudillunakum, seumpama mereka menyesatkan kalian, wama, dan tidaklah yudilluna, mereka menyesatkan illa, kecuali anfusahum, diri mereka, wama yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Baik, alhamdulillah. Pak Tahir silakan. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, lima takfuruna, mengapa kalian mengingkari di ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah, wa antum, dan kalian adalah tashhadun, kalian menyaksikan. Baik, alhamdulillah. Pak Imran berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadat, telah menginginkan, ta'ifatun, sekelompok, min, dari ahli kitabi, ahli kitab, jikalau yudillunakum, mereka menyesatkan kalian, wa, dan ma, tidak, yudilluna, mereka menyesatkan, illa, kecuali, anfusahum, diri-diri mereka, wa, dan ma, tidak, yasmuruna, mereka menyadari. Baik, berikutnya silakan Pak Awan. Saya, Pak. Silakan Pak Awan diaktifkan, Pak. Oh, Pak. Oke. Ini Pak Abri agak kedengeran, Pak. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. 5, mengapa takfuruna, kalian mengingkari biayati, dengan tanda-tanda Allah. Wa antum, dan kalian tashhadun, menyaksikan. Baik, berikutnya Pak Prial silakan. Dihidupkan dulu Pak Afrial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waddat ta'ifatun. Tidaklah mereka menginginkan Wadat telah menginginkan. Tidaklah mereka menginginkan. Tidak ada kata tidak, tapi telah. Mereka telah menginginkan. Mereka telah menginginkan sekelompok. Atau telah menginginkan sekelompok ya. Telah menginginkan sekelompok. Telah menginginkan sekelompok min, dari ahli kitab, lau yudillu, mereka menyesatkan kalian, dan wama, dan apa yang mereka adalah menyesatkan, illa, kecuali anfusahum, diri mereka, dan mereka menyadari. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Budi silakan. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, 5, mengapa takfuruna, kalian ingkar dengan ayat-ayat Allah, ya Allah, wa antum, dan kalian tashhaduna, kalian menyaksikan. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Bu Ella ya. Ibu-ibunya cuma satu sekarang, Bu Ella aja. Iya, ya. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waddat ta'ifatun, telah menginginkan, ta'ifatun, segolongan atau sekelompok, atau sekelompok, sekelompok min ahli, dari ahli Alkitab, kitab, lau, sekiranya, yudillunakum, mereka menyesatkan kalian,
wama, dan tidaklah yudilluna, mereka menyesatkan illa, kecuali anfusahum, diri mereka sendiri. Wama, dan tidaklah yash'urun, mereka menyadari. Baik, alhamdulillah. Dengan demikian sudah kita uraikan terkait dengan terjemahnya perkata. Ya, sekarang kita akan uraikan kaidah bahasa Arabnya. Jadi di juz 3 di halaman 17 ya, berarti bersisa sampai dengan halaman terakhir nanti halaman 20. Berarti masih 4 halaman lagi. Kita akan mulai dengan pengembangan fiil selain sahih. Jadi secara karakter huruf ya, fiil itu dibedakan menjadi 3. Karakter huruf secara umum itu dibedakan ke 3. Yang pertama adalah fiil sahih. Ya, sebagaimana yang saya share ya, seperti ini di dalam kitab ini yang saya share di buku ya, Bapak Ibu sekalian. Di WA saya fotokan itu. Jadi ada fiil sahih, ada mudha'af, dan ada mu'tal. Jadi kalau diumumkan itu 3, dikelompokkan 3. Ada sahih, ada mudha'af, dan ada mu'tal. Sahih itu adalah fiil yang semua hurufnya tidak ada huruf ilat. Huruf ilat itu alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Atau dalam bahasa ilmu tajwid itu huruf mad, ya, huruf mad tabi'i begitu. Jadi fiil sahih itu tidak ada huruf baik di awal, di tengah, di akhir, atau pada fa fiil, ain fiil, dan itu semuanya tidak ada salah satu dari 3, baik itu alif, waw, ataupun ya. Itu namanya fiil sahih. Berarti Pak Ya, Ustadz contohnya domirnya banyak sekali. huwa Pak Ustadz ya? Kenapa? Yang domirnya huwa, hiya, anta gitu ya? Anti. Ya, semua itu semua fiil itu baik yang sahih, mudha'af maupun mu'tal itu semuanya punya hak 14 domir, Mas. Cuma ini dari sisi huruf saja. Contohnya misalkan yang sahih, doroba, itu kan do, roba, semuanya itu bukan, artinya gini, tidak ada alif, waw, atau ya di antara itu. Itu namanya sahih. Ya, sahih namanya. Yang kedua mudha'af. Mudha'af itu adalah fiil ya, yang dia ada tasydid di tengah-tengahnya. Ada tasydid di ain fiilnya, tapi hurufnya yang terlihat hanya 2. Jadi yang terlihat hanya 2. Ya, contoh misalkan yang saya share di grup itu farro. Farro hanya 2. Ya, saya pernah sampaikan bahwa hakikatnya fiil itu minimal 3 karena memang farro itu 3. Asalnya faroro, ro-nya double. Jadi ain fiil dan lam fiilnya ro, faroro. Nah, karena agak susah nyucapinnya kagok begitu, maka ditadhaif, didobelkan saja farro. Nah, itu namanya jenis mudha'af. Ya, jenis fiil mudha'af yang dia lam fiilnya dihilangkan, diganti dengan tasydid karena ain fiil dan lam fiilnya itu sama. Jadi jika ada huruf lam fiil dan ain fiilnya sama atau tengah akhirnya sama, maka ditasydidkan namanya mudha'af. Nah, yang ketiga mu'tal. Yang ketiga mu'tal. Mu'tal itu adalah fiil yang kombinasi hurufnya ada salah satu dari 3 huruf ilat, baik itu alif, waw, atau ya. Nah, tapi untuk alif adanya alif lazimah dia. Ya, alif lazimah itu alif itu ada alif biasa atau alif lazimah. Kalau di akhir di akhir atau di lam fiil itu alif lazimah, alif yang bengkok. Tapi kalau di ain fiil itu namanya alifnya alif tegak. Dan tidak pernah ada alif di awal. Alif itu hakikatnya hanya tambahan, huruf tambahan. Tidak ada alif di awal kata. Yang ada di awal kata adalah hamzah. Karena hamzah itu dia bisa dimanapun. Tapi kalau alif itu hanya fungsinya menambahkan di tengah ataupun di akhir. Namun ini fiil yang mu'tal, yang ada huruf ilatnya ini dibagi 5. Ya, sebagaimana bagannya itu dibagi 5. Ada yang kategori misal. Fiil misal, mungkin nanti rangkumannya saya tulis di WA ya supaya lebih mudah. Ya, jadi fiil mu'tal itu dibagi 5. Yang pertama mu'tal awal.
Mu'tal awal itu artinya huruf ilatnya ada pada fa fi'il, pada awal. Contohnya adalah wasaba. Wasaba artinya membalas, ya, memberikan pahala. Wasaba itu wa-nya di depan. Wa-nya di depan itu, ya. Wa-nya ada di depan. Berarti di situ namanya mu'tal awal. Nah, mu'tal awal ini disebutnya dengan misal, ada wasaba, ada wado'a, ada wajila, ada warisa, wajuha. Nah, itu namanya mu'tal awal atau disebutnya misal. Misal. Yang kedua, mu'tal tengah. Mu'tal tengah itu artinya huruf ilatnya ada di ain fi'il. Contohnya ba'a, qola. Yang paling populer itu qola. Qola itu kan 3 huruf. Qaf, alif, dan lam. Ja'a, alif, dan hamzah. Nah, jadi jika ada huruf ilat di tengah-tengah, itu namanya mu'tal Ajwab. atau disebutnya ajwab. Yang ketiga, nakis. Nakis itu mu'tal akhir. Huruf ilatnya di akhir. Contoh roma. Ro, mim, dan alif lazimah. Artinya melempar. Da'a, dal, ain, dan alif lazimah. Artinya menyeru. Kemudian ro'a. Ro'a itu artinya mengembala. Ro, ain, dan alif lazimah. Khosya atau khosya. Khosya, di situ ada kho, shin, dan iya. Ya, jadi yang huruf ilatnya di akhir namanya mu'tal akhir, disebut dengan naqis. Ya, naqis. Yang keempat itu ada namanya lafif. Lafif itu huruf ilatnya berurutan, dia double berurutan, tengah dan akhir. Jadi jika ada huruf ilatnya mu'tal tengah akhir itu namanya lafif. Jadi mu'talnya tengah dan akhir. Contohnya rawa, meriwayatkan, ada ro, ada wu, dan ada alif lazimah. Kemudian rawiya juga ada ro, ada waw, dan ada ya. Jadi kalau ada huruf ilatnya tengah akhir atau dia di ain fi'il dan lam fi'ilnya, maka dikenal dengan istilah fi'il lafif, mu'tal lafif. Terakhir yang kelima adalah awal akhir. Huruf ilatnya di awal dan di akhir pada fa fi'il dan lam fi'ilnya. Dikenal dengan istilah multawi. Dikenal dengan istilah dengan multawi. Yaitu contoh waqo artinya menjauhkan atau menjaga. Waqo ada wa, kemudian qaf, dan ada alif lazimah. Waliya melindungi. Waliya melindungi, ada wa, ada lam, ada ya. Nah, ini dikenal dengan istilah-istilah yang memang baru kita ungkap di juz 3 ini. Nanti akan kita bahas lebih detail sehingga kita mengenal tentang karakter fi'il dilihat dari jenis huruf-hurufnya. Jadi kita akan bahas ini tetap masih dalam sulasi mujarrad. Ya. Nanti dalam sulasi majid beda lagi. Ini sulasi mujarrad. Jadi ada fi'il sahih, ada fi'il mudha'af, dan ada fi'il mu'tal. Mu'tal pun dibagi 5, ada yang misal, ada ajwab, ada naqis, ada lafif, dan ada multawi. Nah, maka itu adalah yang dikenal. Nah, di sini bagaimana prakteknya, ikhwatul iman? Prakteknya di sini ada waddat. Nah, ini. Ya, wadda. Itu dalnya itu double. Jadi sehingga terlihat 2 kan? Karena ta itu kan hanya tambahan saja. Ta itu hanya tambahan saja. Ya, jadi wadda. Karena memang dia perubahan yang keempat, makanya wadda. Jadi wadda, waddu, waddat. Asalnya adalah wadda. Wadda itu asalnya 3 huruf. Wadada. Karena tengah dan akhirnya huruf yang sama dan orang Arab kagok nyebutinnya, makanya disimpelkan dengan memberikan tanda tasydid pada huruf yang tersisa itu, memberikan tasydid pada ain fi'il itu, wadda. Nah, ini namanya jenis yang mudha'af, ya. Walaupun di situ ada wawu tapi diambil mudha'afnya. Jadi kategorinya ini lebih tepat kepada contoh yang mudha'af. Artinya double dia. Sama lagi tadi yudillu, ya, yudillu masih di ayat yang sama, yudilluna dari kata dhalla.
Itu kalau kita bentuk fi'il madi itu hanya 2 huruf, do dengan la. Tapi lamnya itu tasydid, dolla. Mungkin kegambar ya kebayangnya, dolla. Dolla itu asalnya dolala. Dolala asalnya. Nah, ini juga contoh lagi-lagi ini adalah contoh fi'il yang mudha'af. Dia double, lamnya double tapi karena agak susah ngucapinnya, lamnya dibikin simple dengan berikan tanda tasydid. Nah, ini adalah bentuknya fi'il mudhari. Dhalla yudhillu. Ya. Baik. Nah, itu jadi namanya mudha'af. Nah, adapun yang lain contoh misalkan ada lagi di sini yash'uruna. Yash'uruna itu fi'il mudhari dari kata sya'ara. Sya'ara yash'uru. Ya. Sya'ara itu ada shin, ain dan ro. Itu namanya fi'il sahih karena shin, ain dan ro bukan termasuk huruf ilat. Tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya. Nah, ini namanya yash'uruna berarti kategori dari sisi karakter huruf namanya jenis fi'il sahih. Itu. Yash'uruna ini jenis fi'il sahih. Ya, dari kata sya'ara yash'uru, fi'il sahih. Kemudian berikutnya takfuruna di ayat yang ke-70 takfuruna. Sigot fi'il mudhari domir antum. Fi'il madinya kafaro. Kafaro, kaf, fa dan ro. Itu semuanya fi'il sahih. Jadi tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya. Nah, inilah contoh yang disebut dengan fi'il sahih. Yash'uruna contoh fi'il sahih dari kata sya'ara. Takfuruna contoh fi'il sahih dari kata kafaro. Kemudian terakhir tashhaduna juga fi'il sahih. Ini tadi syahada. Syah, dan dal itu semuanya sahih. Nah, kita jadi hari ini ada 2 contoh fi'il yang mudha'af yaitu wadda dengan bolla. Jadi yudillu. Jadi wadda menjadi wadda, bolla menjadi yudillu. Itu contoh mudha'af. Mudha'af ganda atau gitu ya. Ada yang ditasydid. Kemudian yang kedua contoh fi'il sahih. Ya, pertama yash'uruna dari kata sya'ara, yang kedua takfuruna dari kata kafara, yang ketiga tashhaduna dari kata syahada. Nah, jadi itu kita Nah, di sini kebetulan di 2 ayat ini tidak ada contoh yang mu'tal. Ya, tidak ada contoh yang mu'tal. Ya. Nanti ke depannya insya Allah ada contoh-contoh yang mu'tal kita bahas. Jadi setahap demi setahap kita tingkatkan kualitas belajar kita supaya kita mengenal tentang fiil ini secara keseluruhan. Ya, nanti kita juga akan biasakan untuk mentasrifnya dan terutama buku yang hijau yang tasrif itu ada sulasi majid, sulasi mujarrad yang sederhana itu diulang-ulang. Ya, itu diulang-ulang karena itu membantu kita untuk ditasrif atau perubahan dari satu kata ke kata berikutnya. Baik, demikian. Ada pertanyaan sebelum dilanjut ke menguraikan? Wadda ini kan mutal nih Ustaz. Ada hurufnya di depannya. Enggak, yang diambilnya itu dia double-nya itu, Pak. Mudha'af. Jadi yang diambilnya mudha'afnya. Jadi asalnya wadada. Karena tidak ada 2 status dalam satu kata. Misalkan ini adalah misal mudha'af, enggak ada. Jadi mudha'af, misal. Jadi lebih kepada cenderung diambil mudha'afnya. Walaupun iya, kalau kita lihat di depannya ada waw, berarti itu dia misal. Tapi yang dikuatkan adalah mudha'afnya. Kenapa? Karena ada dal yang hilang. Maka karena ada dal yang hilang, maka dia yang kuat adalah mudha'afnya. Wadda asalnya wadada. Begitu. Artinya untuk sulasi mujarrad dipastikan fi'il mu'tal tidak ada yang bertasydid. Nah, saya ulang ya, dipastikan untuk sulasi mujarrad fi'il yang mu'tal itu tidak ada yang bertasydid dalam kombinasi hurufnya. Kalau ada yang bertasydid berarti kemungkinannya dia mudha'af. Untuk sulasi mujarrad, untuk sulasi majid ya, tapi kalau untuk sulasi mujarrad nanti ada yang bertasydid. Kalau untuk sulasi majid, untuk sulasi mujarrad mu'tal tidak ada yang, tapi kalau untuk sulasi majid yang nanti ada dia contoh yang
yang bertasydid. Jadi yang ada mu'tal tapi bertasydid. Baik. Ada lagi? Baik, kita uraikan ya, kita bagi. Ya, pertama, nih hari ini hadir bertujuh, ya, bertujuh yang hadir, berarti kita bagi 7 nih. Ya, kalaupun ada lebihnya ke ayat berikutnya. Yang pertama, wadat ta'ifatun min ahlil kitabi. Yang kedua, lau yudillunakum wama. Kemudian yang ketiga, lau yudillunakum wama yudilluna, itu kedua. Ketiga, illa anfusahum wama yash'urun. Kemudian yang keempat, ya ahlal kitabi lima takfuruna. Kemudian yang kelima, bi ayatillahi wa antum tashhadun. Yang keenamnya, ya ahlal kitabi lima talbisuna. Kemudian kelima talbisunal haqqo, dan ketujuh bil batili wa taktumunal haqqo. Ya, bil batili wa taktumunal haqqo. Jadi kita bagi 7. Silakan Pak Mazhar, wadat ta'ifatun min ahlil kitabi. Baik, Ustaz. Wadat fi'il madi mabniun ala fathi ta'ifatun isim nakirah. Isim nakirah marfu'un ditandai dengan dhammah min huruf jar mabniun ala sukuni ahli isim nakirah mansubun ditandai majrurun ditandai dengan kasrah, al-kitabi isim ma'rifat majrurun ditandai dengan kasrah. Baik. Ahlul kitabi jumlah. Ahlil kitabi jumlah idhofah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tahir. Lau yudillukum wa ma yudilluna. Lau huruf apa ini lau? Mabni ala sukuni. Lau, ya, mabni atas sukun. Yudiluna fi'il mudhari maklum af'alul khamsah. Dhamirnya Marfu. Cirinya subutun nun. Sobotun nun. Ya, cirinya marfunya sobotun nun. Baik, kumnya. Kum isim dhamir mutasil mabniun ala sukuni. Huruf ataf mabni ala fathi. Ma huruf nafi mabni ala sukuni. Yudilluna. Apa? Yudiluna fi'il mudhari Maklum. Oh, ini sampai sini. Yudiluna fi'il mudhari maklum. Apa lu khamsah? Alhamdulillah khamsah. Marfu. Marfu ditandai dengan Subutun nun. Sobotun nun. Sebutun nun. Aku sebutun nun. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imran, illa anfusahum wa ma yash'uruna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa huruf mabni ala sukun. Illa huruf istisna mabni atas sukun. Istisna ya. Anfusa isim nakiro mansub ciri fatah. Isim nakirah jamak taksir mansub. Jamak taksir mansub ciri fatah. Baik, Hum isim dhamir mutasil mabni ala sukun. Oke, anfusahum. Anfusakum jumlah idhofah. Baik, wa huruf ataf mabni ala fathi. Ma huruf nafi mabni ala sukun. Yasruna fi'il mudhari maklum af'alul khamsah sohain ya. Ya, af'al khamsah cirinya Subutun nun. subutun. Baik, berikutnya Pak Awan, ya alal kitabi lima takfuruna. Ya
Ya ini huruf apa bos? Kalau ya bos? Nida. Huruf nida. Apa? Huruf nida. Huruf nida. Seruan. Huruf nida. Oh ya. Huruf nida. Mabniun ala fathah. Ala sukun. Ya panjang. Oh ya. Ya huruf nida mabniun ala sukun. Ahla isim nakirah mansub dirinya fathah. Oke, al-kitabi. Alkitab isim ma'rifat majrurun dirinya kasroh. Oke, ahlal kitabi jumlah Ala kitabi jumlah idhofah. 5. 5 isim istifham. Ya. Mabniun ala fathah. Takfuruna fi'il mudhari maklum afalul khamsah. Apa namanya tadi? Marfu. Marfu ya cirinya subutun nun. Cirinya subutun nun. Baik, alhamdulillah. Berikutnya wa antum tashhaduna. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi jar mabni ala kasrah ayati isim nakirah Jamak muannas salim jamak muannas salim majrur cirinya kasrah. kasrah. Oke, Allahi Allahi isim makrifat majrur cirinya kasrah. kasrah. Ayatillahi Ayatillahi jumlah idhofah. Wa Baik, atau mabni ala fathah antum antum isim domir munfasil. isim domir mutasil mabni ala munfasil. mabni Ala sukun. tashhaduna fi'il mudhari fi'il mudhari Maklum. fi'il mudhari Maklum. maklum Af'alul khamsah. atau hakul khamsah mabni Marfu ciri ala subutun nun. marfu Cirinya subutun nun. marfu cirinya nun. Subutun nun. Ya, nun. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Budi, ayat berikutnya. Ya Ya ahlal kitab. lima talbisuna. Ya huruf jar ya Ustaz ini ya. Ya Tadi huruf nida mabni atas sukun. Huruf apa tadi namanya Ustaz? Huruf nida. Nida. Huruf nida mabni atas sukun. Ahla isim nakirah marfu cirinya fathah. Mansub cirinya fathah. Mansub cirinya fathah. Al-kitabi isim ma'rifah majrur cirinya kasroh. Ya ahlal kitabi jumlah. Ya ahlal kitabi jumlah idhofah. Oke, 5 isim ya Ustaz. Istifham. Huruf. Huruf 5 huruf jar. Istifham. 5 huruf istifham Mabni atas fathah. Talbisuna fi'il mudhari maklum af'alul subutunun ini Ustaz. af'alul khamsah marfu cirinya subutunun. Oke, al-haqqa terakhir. Al-haqqa isim ma'rifat mansub cirinya fathah. Alhamdulillah. Bil batili wa taqtumunal haqqa wa antum ta'lamun. Terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bil batili bi huruf jar mabni atas kasrah. Al batili isim ma'rifah majrur, cirinya kasrah. Wa huruf ataf taktumuna fi'il mudhari maklum. Mabni atas fathah. Huruf ataf mabni atas fathah. Wa huruf ataf mabni atas fathah. Taktumuna fi'il mudhari maklum af'alul khamsah marfu. Cirinya sukun nun. Al-haqqo isim ma'rifah mansub, cirinya fathah. Wa huruf ataf Antum. mabni atas fathah. Antum isim domir munfasil mabni atas sukun. Ta'lamuna fi'il mudhari maklum af'alul khamsah marfu, cirinya sukun nun. Baik, alhamdulillah. Ya, kita akan uraikan sekarang dari sisi kajian ilmu tafsirnya. Ya. Yang pertama bahwa ini masih nyambung dengan ayat yang di atas, yaitu tentang klaim orang-orang Yahudi dan klaim orang-orang Nasrani tentang Ibrahim. Jadi Ibrahim itu ternyata tokoh yang memang dia punya daya tarik yang luar biasa itu. Kenapa? Karena agama-agama itu banyak yang menisbatkan kepada Ibrahim. Artinya kalau dinisbatkan kepada Ibrahim berarti Nabi Ibrahim itu punya pengaruh ya, punya kans yang tinggi ya, dalam sisi agama. Makanya ada bahasa istilah bahasanya itu ada Ibrahimik apa ya istilahnya. Jadi agama yang dinisbatkan kepada Ibrahim itu. Nah, jadi itu disampaikan ya oleh mereka kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau misalkan kita lihat di akhir yang satu itu ada waqalu kunu hudan aw nasara qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi ini ayat ini nyambung dengan ayat yang sudah lewat di juz 1, yaitu ya akhir juz 1 ada kalimat wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka mengatakan jadilah kalian Yahudi atau Nasrani niscaya akan mendapat petunjuk. Qul katakan oleh Muhammad bal millata Ibrahim hanifa, akan tetapi ajaran Ibrahim itu lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik gitu. Nah, ini juga sama dibantah bahwa ayat 68 itu yang sebelumnya inna awlan nasi bi Ibrahim alladziina taba'uhu wa hadan nabiyyu walladziina amanu. Sesungguhnya yang paling dekat, manusia yang paling dekat dengan Ibrahim, yang punya hak klaim terhadap Ibrahim, yaitu orang-orang yang mengikuti Ibrahim. Ya, mengikuti Ibrahim itu berarti dari zaman Nabi Ibrahim sampai seterusnya, bahkan mungkin sampai sebelum Rasulullah Muhammad SAW datang menjadi Rasul. Wahad dan Nabi ini Rasulullah Muhammad walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Muhammad, beriman juga kepada kerasulan Ibrahim alaihissalam. Allah Allah itu adalah pelindungnya orang-orang yang beriman. Nah, kemudian ayat yang kita bahas hari ini lanjut. Jadi kalau misalkan bahasan tafsir itu nggak bisa dipotong per ayat, tapi harus lihat munasabatul Quran, hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat setelahnya. Maka wafatun min ahli kitab, maka telah menginginkan sekelompok dari ahli kitab, dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, mereka ingin menyesatkan umat Islam kalian. Kum ini hitobnya kepada kita umat Islam. Saat itu Rasulullah dan para sahabat ya, ingin menyesatkan dengan cara mengelabui, memutarbalikkan fakta sejarah. Jadi di antara cara untuk menyesatkan itu adalah dengan mengaburkan sejarah. Itu teori-teori sangat umum itu. Jadi ada sebuah teori yang sifatnya global. Kalau ingin menyesatkan suatu bangsa, suatu kelompok masyarakat, maka belokkan sejarah darinya. Nah, jadi kalau sejarahnya sudah dibelokkan, ya, maka orang akan terdampak untuk belok-belokan lagi. Nah, maka mereka menginginkan
umat Isra dan para sahabat dan kita termasuk adalah sesat. Ya, wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menyesatkan kecuali diri-diri mereka sendiri, tapi mereka tidak merasa. Ya, tidaklah mereka merasa itu. Jadi semakin dia menutupi kebenaran, semakin mereka menutupi kebenaran Al-Quran, semakin mereka menutupi kebenaran Rasulullah Muhammad, tidak mengakui Rasul, maka semakin sesat. Kenapa? Karena seperti begini, ada orang, dia merasa gelap, dia tidak tahu arah, terlihat dari kejauhan itu cahaya yang terang. Misalkan ada lampu, ada patromak, atau ada lampu dari minyak misalkan. Bukannya mendekati cahaya, tapi malah menjauh dari cahaya. Ya semakin gelap, tapi dia nggak merasa itu. Jadi sama orang Yahudi, orang Nasrani pun juga menjauh dari Rasulullah, menjauh dari Al-Quran. Semakin jauh dia semakin tersesat. Kenapa? Karena semakin masa berlalu, kesesatan itu bukan nambah hilang, tapi nambah banyak. Itu faktanya kan seperti itu. Kalau misalkan kita bahasakan, kenapa di dunia ini ada begitu banyak agama? Bukannya makin sedikit, makin banyak. Bukannya pengikutnya makin sedikit, malah makin banyak. Kenapa? Karena itu teorinya begitu sebetulnya. Jadi kalau kita ada teori tentang bagaimana kesesatan itu dibikin, kemudian ditetapkan, dan kemudian bagaimana bisa survei sampai berabad-abad, itu memang ada teorinya. Nah, sampai sekarang juga kita dulu ada di Indonesia itu namanya Snoek Hogrenje, yang kemudian merubah nama menjadi Abdul Ghafur. Ya, dia orang Belanda asli yang mendalami Islam tentang Timur Tengah, atau seorang orientalis, ya, oriental, mendalami tentang ketimuran khususnya Islam itu. Dia tahu hadis, tahu Quran, tahu fikih, paham dia. Ya, ke Indonesia itu dia berkamuflase menjadi seorang ulama, namanya Abdul Ghafur. Itu Snoek Hogrenje, dan banyak peninggalan sampai hari ini yang jejak-jejak Snoek Hogrenje itu agak susah dihilangkan. Contoh misalnya khutbah berbahasa Arab. Ya, sampai sekarang masih ada di daerah-daerah itu khutbah Jumatnya berbahasa Arab. Bukannya tidak boleh, tapi itu cara Snoek Hogrenje membuat orang Islam itu gak ngerti dengan ajarannya. Jadi kiainya menyampaikan khutbah. Jadi gak ngerti, hanya formalitas aja. Sampai sekarang juga masih ada. Saya beberapa waktu itu ke daerah Bogor itu, saya dengar khutbah berbahasa Arab dari awal sampai berbahasa Arab. Ya. Saya juga tidak paham apakah mereka yang khutbah Jumat juga ngerti dengan yang khutbahkan. Tapi saya tanya, memang setiap Jumat dari tahun ke tahun, dari dulu-dulu memang sudah seperti itu. Nah, itu adalah cara-cara Hogrenje bagaimana bagaimana dia mengkacaukan. Bahkan ada lagi, ya, termasuk pemikiran Snoek Hogrenje tidak boleh menerjemahkan Quran. Ya, tidak boleh menerjemahkan Quran. Kenapa? Kalau Quran diterjemahkan, orang yang awam pun jadi melek tentang agamanya, bisa baca. Jadi di klaster agama itu hanya untuk kiai. Kiai yang paham ilmu agama, yang ngerti tentang ilmu nahwu shorof, hanya itu saja. Masyarakat awam nggak punya akses ke situ. Itu adalah salah satu peninggalannya. Setahap demi setahap. Dan sampai hari ini itu ada kiai, ada ustadz di Indonesia yang dia tidak respect dengan terjemah Quran. Ya, tidak respect dengan terjemah Al-Quran. Kenapa? Karena dia punya pemahaman, ya, kalau Quran diterjemahkan itu nanti maknanya kabur. Itu pemahaman yang keliru. Tapi ada itu. Jadi seperti itu contoh di Indonesia. Apalagi dulu, ya, di zaman Rasulullah atau sebelum Rasulullah hidup, ya, itu ada pengkaburan, penyesatan dari sisi fakta maupun sejarah yang ada. Nah, kemudian, ya ahlal kitabi, maka dengan hal ini Allah menyeru tentang ahli kitab. Ini langsung khitabnya kepada ahli kitab. Mengapakah kalian, ya, kufur, ingkar dengan ayat-ayat Allah? Maksudnya dengan ayat Allah itu dengan Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad. Kenapa kalian mengingkari? Ya, kenapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah? Wa antum tashhadun, sementara kalian menyaksikan akan kebenarannya itu. Jadi mereka mengakui tapi mengingkari. Mengakui dalam artian, ya, dia tahu, mereka menyaksikan turunnya Quran, menyaksikan adanya Nabi di hadapan mereka. Bahkan banyak orang-orang Yahudi diantaranya juga yang masuk Islam, walaupun sedikit dari mereka.
Ya, sedikit dari mereka. Termasuk ya, bagaimana seorang Yahudi itu meracuni. Jadi ternyata diungkap dalam sejarah itu ada motif kenapa orang Yahudi tersebut meracuni Nabi, karena Nabi tahu senangnya daging kambing bagian paha itu, dia bikin di situ. Tetapi Rasulullah kemudian diberitahu oleh Jibril bahwa makanan itu sudah beracun. Kemudian begitu ditangkap si pelakunya itu, ya si pelakunya itu ya seorang perempuan Yahudi ternyata. Ya, di bagi sejarah itu disebutkan ada mengatakan dia seorang perempuan Yahudi itu. Ya. Kemudian ditanya, kenapa diinterogasi, kenapa sih kamu melakukan itu, meracun Nabi dengan daging itu? Karena aku ingin buktikan dia beneran Nabi atau ngaku-ngaku Nabi saja. Kalau dia beneran Nabi, pasti dia tidak akan mati. Tapi kalau dia ngaku-ngaku Nabi, dia pasti mati. Dan ternyata Rasulullah itu Allah selamatkan. Dan dia mengakui itu adalah Rasulullah. Itu salah satu kisah. Pengenalan kisah dengan wa antum tashhadun. Dan kalian menyaksikan. Dan bukan hanya satu, tapi banyak dari komunitas Yahudi itu tentang Rasulullah Muhammad SAW itu mereka mengakui. Tapi ternyata mereka mengingkari. Ya. Jadi seperti itu ya terkait dengan wa antum tashhadun. Ya. Baik, demikian mungkin penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Jika ada tambahan, sharing diskusi pertanyaan, silakan. Baik, jika tidak ada mungkin dicukupkan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah dilanjut di hari Senin yang akan datang di ayat berikutnya. Ya, semoga senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat, lahir batin, panjang umur dalam taat dan penuh keberkahan, dan tentunya senantiasa dalam keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu, terima kasih sudah kita sama-sama meluangkan waktu untuk belajar bersama. Semoga ini adalah salah satu wujud rasa syukur kita dan bentuk syukur kita kepada Allah atas umur, kesempatan, dan juga kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadanallahu ikum ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Kafatul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.